له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dimana kita dengannya selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadikan usaha kita, talabul ilmi kita, mudzakarah kita, murajaah kita, ya, kajian kita ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di hadapannya fi yaumil qiyamah biidznillah azza wa jalla. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pada pertemuan yang lalu walillahil hamdu wal minnah kita sudah membahas tentang bab yang pertama yang terdiri tentang beberapa pasal, ya, diantaranya adalah penyimpangan manusia, ya, dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu pada kesyirikan, ya, definisi jenisnya, kufur definisi jenisnya, nifak, ya, definisi jenisnya, jahiliyah definisi jenisnya, kemudian yang terakhir adalah riddah. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan masuk ke bab yang kedua dengan judul ucapan dan perbuatan yang menghilangkan tauhid atau menguranginya. Dan ini tentunya merupakan aqidah ahli sunnati wal jamaah, di mana para ulama mengatakan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan, adalah perbuatan, adalah keyakinan. Iman itu dapat bertambah dan iman pula dapat berkurang. Ya, keimanan seseorang, ya, kata para ulama, yazidu bit ta'ah, itu dapat bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga ketika kita melakukan ketaatan, taqarrub, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis keimanan kita akan bertambah di sisinya. Adapun kalau seandainya kita melakukan kemaksiatan atau kita meninggalkan perintah kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, maka secara otomatis pula keimanan kita akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkurang sampai mana? Berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Ya, iman itu bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun, dalam arti kata bisa menghilang secara keseluruhan. Dan bertambah sampai mana? Iman bertambah sampai sempurna. Ya. Baik. Di sini terdapat beberapa pasal, di bab ini ada beberapa pasal, ya, bisa dibuka di halaman 34. Pasal pertama mengaku mengetahui ilmu gaib dengan membaca telapak tangan, cangkir atau lainnya. Kemudian pasal yang kedua, sihir, perdukunan dan peramalan. 3, mempersembahkan kurban, nadar dan atau hadiah untuk tempat-tempat yang diziarahi, kuburan serta mengagungkannya. Pasal keempat, mengagungkan berhala-berhala dan kuburan-kuburan. Pasal yang kelima, mengolok-ngolok agama dan melecehkan kehormatannya. Pasal yang keenam, memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Pasal yang ketujuh, mengaku memiliki hak membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan. Padahal ini adalah hak Allah, tapi dia rampas, diambil. Baik, pasal yang ke-8, bergabung dengan mazhab-mazhab ateis, ilhad dan kelompok-kelompok jahiliyah. Ya. Kemudian pasal yang ke-9, pandangan materialistis terhadap kehidupan dan bahaya-bahayanya. Pasal yang ke-10, tentang ruqyah dan tamimah. Pasal yang ke-11, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, secara keumuman, secara global, maka dari pasal 1 sampai ke 11 ini adalah perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan di awal judulnya yang dapat menghilangkan keimanan, ya, menghilangkan atau minimal dia dapat mengurangi keimanan. Bagaimana pembahasannya secara lanjut? Insyaallah azza wajalla akan kita mulai dari pasal yang satu. Pasal yang pertama, mengaku mengetahui ilmu gaib dengan cara membaca telapak tangan, cangkir atau lainnya. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita minta kesediaannya
uh, Ibu Ibu Tika ya untuk membacakan materi kita hari ini insyaallah. Bu Tika apa ada? Nah, Ustaz, insyaallah. Nah, tafadhali barakallahu fiik. Amin. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2, ucapan dan perbuatan yang menghilangkan tauhid atau menguranginya. Pasal 1, mengaku mengetahui ilmu gaib dengan cara membaca telapak tangan, cangkir, atau lainnya. Yang dimaksud gaib adalah apa yang tersembunyi dari manusia tentang perkara-perkara yang akan datang atau yang telah lalu, dan apa yang tidak mereka lihat. Ilmu gaib ini khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. An-Naml ayat 65. Maka tak seorang pun mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan apa yang dikehendakinya dari yang gaib kepada rasul-rasulnya untuk suatu hikmah dan kemaslahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Al-Jin ayat 26-27. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperlihatkan sesuatu pun dari masalah gaib kecuali kepada orang yang dipilihnya untuk mengembang risalahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadanya apa yang dikehendakinya dari masalah gaib, karena bukti kenabiannya adalah mukjizat. Dan di antara mukjizat itu adalah mengabarkan tentang masalah gaib yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan hal ini berlaku umum bagi rasul atau utusan Allah, baik dari jenis malaikat maupun dari jenis manusia. Dan selain mereka tidak diperlihatkan masalah gaib berdasarkan dalil yang membatasinya. Barang siapa mengaku mengetahui ilmu gaib dengan cara apapun, padahal ia bukan orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasul, maka ia adalah pendusta dan kafir. Baik ia mengakuinya melalui membaca telapak tangan atau cangkir atau perdukunan, sihir, ilmu nujum atau lainnya. Inilah yang terjadi dari sebagian ahli sihir dan para dajjal yang mengabarkan keadaan barang-barang yang hilang dan raib serta sebab-sebab sebagian penyakit. Misalnya, dia mengatakan, Fulan melakukan ini dan itu terhadapmu, sehingga kamu sakit karenanya. Padahal sesungguhnya itu terjadi karena pekerjaan jin dan setan. Tetapi mereka menampakkan kepada manusia bahwa hal itu terjadi karena pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menipu dan mengaburkan pandangan manusia. Terkadang mereka mengabarkan hal tersebut melalui ilmu astrologi atau perbintangan, yaitu menjadikan letak bintang-bintang sebagai bukti akan terjadinya berbagai peristiwa di bumi. Misalnya, mereka mengatakan, barang siapa menikah dengan orang yang berbintang ini dan itu, maka akan terjadi padanya begini dan begitu. Atau mengatakan, barang siapa melakukan perjalanan dengan orang yang berbintang ini,
maka akan terjadi padanya sesuatu ini, atau barang siapa yang dilahirkan dengan bintang ini dan itu, maka akan terjadi padanya kebahagiaan atau kesengsaraan ini. Demikian seperti yang dimuat pada sebagian majalah murahan dari berbagai bentuk tahayul dan dongeng seputar bintang-bintang dan nasib yang terjadi karenanya. Sebagian orang-orang bodoh dan yang lemah iman malahan terkadang pergi kepada ahli nujum dan bertanya kepada mereka tentang masa depannya, apa yang bakal menimpanya tentang pernikahannya dan sebagainya. Padahal barang siapa mengaku mengetahui ilmu gaib atau membenarkan atau percaya kepada orang yang mengaku hal tersebut, maka dia adalah musyrik dan kafir. Sebab dia mengaku bersekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal yang merupakan kekhususan baginya. Bintang-bintang itu adalah makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak memiliki sesuatu urusan apapun. Ia tidak menunjukkan kesengsaraan atau kebahagiaan dan kematian atau kehidupan. Tetapi semuanya itu hanyalah pekerjaan setan yang mencuri dengar tentang ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini banyak sekali fenomena yang terjadi di tengah kalangan masyarakat sekitar kita, dan ini merupakan perkara yang dapat mengeluarkan dari Islam, sehingga memang kewajiban bagi kita semua setelah mengetahui poin ini adalah untuk menyampaikan, mendakwahkannya kepada orang-orang terdekat kita. Ya, jangan sampai kita sudah tahu hukumnya namun kita diam ketika melihat ada orang yang melakukan hal-hal yang ada dalam pasal ini. Ya, pertama ya dikatakan mengaku mengetahui ilmu gaib. Dia mengaku, saya tahu ini, saya tahu itu. Pengakuan, ya. Ya, tentang ilmu gaib dengan cara membaca dengan berbagai wasilah, baik itu membaca telapak tangan, ya, kemudian melihat tanggal lahir, ya, zodiak dan yang sebagainya, ya, cangkir atau yang lainnya, atau dengan pasir, sebagian dengan pasir atau sebagian dengan perbintangan, ya. Dikatakan bahwasanya yang dimaksud gaib adalah apa yang tersembunyi dari manusia. Manusia nggak tahu sama sekali, ya, tentang perkara-perkara yang akan datang atau yang telah lalu, ya, dan apa yang tidak mereka lihat. Ini adalah sesuatu yang gaib. Perkara yang akan datang, perkara yang telah lalu, maupun sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia, itu disebut dengan perkara gaib. Dikatakan bahwasanya ilmu gaib ini khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui. Tidak ada suatu pun yang terjadi, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, maupun yang sedang terjadi, ya, maupun yang tidak terlihat oleh manusia, tidak terdengar oleh telinga manusia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, melihat dan mendengarnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mengetahui, zat yang maha mendengar, zat yang maha mendengar, ya, maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Baik. Sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menegaskan tidak ada satupun manusia yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya yang mengetahui perkara gaib adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai para nabi dan rasul itu pun pada dasarnya tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada mereka, sebagian kecil dari kabar-kabar gaib. Begitu juga dengan para malaikat. Para malaikat tidak mengetahui gaib. Yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali beberapa malaikat yang dikabarkan kepada mereka beberapa sebagian kecil perkara-perkara gaib, baru tahu. Jadi harus Allah yang mengabarkan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabarkan, maka tidak ada satupun dari makhluknya yang mengetahui gaib atau kabar gaib tersebut. Dikatakan maka tak seorang pun mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya, manusia telah kita sebutkan, nggak ada yang tahu masalah gaib. Malaikat tidak ada yang tahu masalah, apalagi jin. Ya, apalagi masalah
apalagi jin, tentang masalah gaib tidak ada yang tahu. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan apa yang dikehendakinya dari yang gaib kepada rasul-rasulnya untuk suatu hikmah dan kemaslahatan. Makanya banyak sekali dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nabi mengabarkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Ini misalnya, ya, apa yang akan terjadi di akhir zaman itu semua bukan karena Nabi mengetahui perkara gaib, tidak. Karena Nabi telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi menyampaikan kabar itu kepada kita. Karena tugas Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan apa yang dikabarkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ini tentunya perkara gaib ketika dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tentunya adalah untuk hikmah dan kemaslahatan. Ya. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul." Dialah Allah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan sesuatu pun dari masalah gaib kecuali kepada orang yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalahnya. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya apa yang dikehendakinya dari masalah gaib. Karena bukti kenabiannya adalah mukjizat. Dan di antara mukjizat itu adalah mengabarkan tentang masalah gaib yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan hal ini berlaku umum bagi rasul utusan Allah, baik dari jenis malaikat maupun dari jenis manusia. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat Jibril alaihissalam sebagai perantara penyampai wahyu kepada para rasul. Sehingga kabar gaib itu disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril sampaikan kepada para anbiya wal mursalin. Baik, dikatakan dan selain mereka tidak diperlihatkan masalah gaib berdasarkan dalil yang membatasinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lihatkan atau memperdengarkan atau mengabarkan perkara-perkara gaib kecuali hanya kepada utusannya. Baik utusan dari golongan malaikat maupun utusan dari golongan manusia. Barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib dengan cara apapun, ya digarisbawahi di sini, dengan cara apapun, padahal ia bukan orang yang dipilih Allah sebagai rasul, ya dia bukan rasul, dia bukan nabi, tapi kok mengaku perkara yang gaib, maka ia adalah pendusta dan kafir. Jadi ini ya kaidah yang umum sudah. Ibarat 1 tambah 1 itu ada 2, maka kaidahnya mengatakan siapapun yang mengaku tahu ilmu gaib padahal dia bukan rasul, bukan nabi, maka dia itu adalah pendusta, dajjal, ya, pembohong, kafir. Baik ia mengakuinya melalui membaca telapak tangan, atau cangkir, atau perdukunan sihir, ilmu nujum, atau lainnya. Ini perkara yang sangat membahayakan keimanan seorang hamba. Inilah yang terjadi dari sebagian ahli sihir dan para dajjal yang mengabarkan keadaan barang-barang yang hilang, barang-barang yang raib, serta sebab-sebab sebagian penyakit. Ya, ini pintu-pintu masuk para dajjal, para sahara, ya, para dukun, masuknya lewat sini. Ada barang hilang, dia mengaku tahu, kemudian ada yang sakit, dia mengaku tahu, ya. Misalnya dia mengatakan, ya, dajjal ini, dukun ini, atau penyihir ini, fulan melakukan ini dan itu terhadapmu, ya, sehingga kamu sakit karenanya. Padahal sesungguhnya itu terjadi karena pekerjaan jin dan setan. Tetapi mereka menampakkan kepada manusia bahwa itu terjadi karena pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menipu dan mengaburkan pandangan manusia. Ya. Terkadang mereka mengabarkan hal tersebut melalui ilmu astrologi atau perbintangan atau dalam bahasa Arab disebut dengan nujum. Yaitu menjadikan letak bintang-bintang sebagai bukti akan terjadinya berbagai peristiwa di bumi. Yang juga haram, tidak boleh, dilarang dalam Islam. Misalnya mereka mengatakan
barang siapa menikah dengan orang yang berbintang ini dan itu, maka akan terjadi padanya begini dan begitu. Ya, ini masih banyak sekali keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Kalau dia menikah di hari ini, kalau dia menikah di tanggal ini, ya, anaknya mau menikah dicari tanggal yang ya jauh dari kesialan, tanggal yang menurutnya adalah tanggal yang aman, ya, bulan yang aman. Ini semua adalah perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Atau dia mengatakan barang siapa melakukan perjalanan dengan orang yang berbintang ini, maka akan terjadi padanya sesuatu ini. Atau barang siapa dilahirkan dengan bintang ini dan itu, maka akan terjadi padanya kebahagiaan atau kesengsaraan. Ya, yang bintangnya ini, maka nanti rizkinya seperti ini. Perjodohannya seperti ini. Yang bintangnya ini, maka rizkinya seperti ini. Ya, hubungannya dengan orang lain seperti ini. Kemudian rizkinya, jodohnya semua disebutkan. Ini dusta, ini kafir. Ya, maka dikatakan demikian seperti yang dimuat pada sebagian majalah murahan dari berbagai bentuk takhayul, adalah tahayul, dan dongeng seputar bintang-bintang dan nasib yang terjadi karenanya. Tidak ada lagi, kita sebutkan ya sekali lagi, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masa depan seseorang, nasib seseorang, ya, apakah dia sengsara ataukah dia beruntung, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, tidak ada yang tahu. Baik. Sebagian orang-orang bodoh dan lemah iman malahan terkadang pergi kepada ahli nujum dan bertanya kepada mereka tentang masa depannya, apa yang bakal menimpanya, tentang pernikahannya, dan sebagainya. Padahal barang siapa mengaku mengetahui ilmu gaib atau membenarkan atau percaya kepada orang yang mengaku hal tersebut, maka dia adalah musyrik dan kafir, ya, baik yang mendatangi ataupun yang didatangi. Sebab dia mengaku bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Maklumat ini khusus milik Allah. Kalau dia ngaku-ngaku tahu, berarti dia mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan orang yang datang? Orang yang datang berarti dia telah mengingkari, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak ada yang tahu perkara gaib di langit dan maupun di bumi, seorang pun tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia mengaku ada orang pintar, ada orang yang tahu tentang perjodohan, pernikahan, tanggal yang cantik, ya, tanggal yang baik untuk pernikahan, atau misalnya tentang perbintangan, ya, dia akui orang tersebut, ya, maka ini dia telah terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran, waliyadzubillah. Dikatakan bahwasanya bintang-bintang itu adalah makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memiliki sesuatu urusan apapun. Ia tidak menunjuk kesengsaraan, ya, ia tidak menunjukkan pada kesengsaraan, kebahagiaan, kematian dan kehidupan. Enggak ada sangkut pautnya. Tidak ada sangkut pautnya. Tetapi semuanya itu hanyalah pekerjaan setan yang mencuri dengar tentang ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikatnya, ya, para pencatat takdir, ya, itu didengar, dicuri oleh para setan, para jin, yang kemudian, ya, sebagian dari kabar-kabar itu diperbesar, ya, diperbanyak, ya, seandainya kalau apa yang dikatakan oleh mereka satu benar, maka kebohongan dan kedustaannya itu adalah 100 kebohongan, ya. Jadi ditambah-tambah. Ya, dan itu dikabarkan kepada dukun. Dukun, ya, dianggap sebagai orang yang tahu ini tahu itu. Manusia-manusia yang bodoh lemah imannya datang kepada dia bertanya, dan semuanya jatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pasal yang kedua silakan dilanjut. Ini masih ada hubungan dengan pasal yang pertama, ya, masalah sihir, perdukunan dan ramalan. Nah, Ustaz. Pasal yang kedua, sihir, perdukunan, dan ramalan. Sihir, perdukunan, dan ramalan adalah perkara-perkara syaitonia dan diharamkan.
Perkara-perkara itu bisa mengurangi kesempurnaan akidah atau membatalkannya, karena berbagai hal tersebut tidak terjadi kecuali dengan perkara kemusyrikan. Sihir. Sihir secara bahasa berarti sesuatu yang halus dan lembut. Sebabnya disebut sihir karena ia terjadi dengan perkara yang tersembunyi, yang tidak terjangkau oleh penglihatan manusia. Sedangkan menurut syariat, sihir adalah azimah, ruqyah, buhulan tali, ucapan, obat-obatan, dan asap kemenyan. Sihir memiliki hakikat, di antaranya ada yang mempengaruhi jiwa dan badan, sehingga membuat orang sakit, membunuh, memisahkan antara suami dengan istrinya, dan semua itu terjadi dengan takdir kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah perbuatan setan, dan sebagian besar daripadanya tidak dapat diperoleh kecuali melalui sihir, dan mendekatkan diri kepada ruh-ruh jahat dengan apa yang disenanginya, serta mendapatkan pelayanan atau hikmahnya dengan menyekutukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu peletak syariat menyebutkannya bersama syirik secara urut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Para sahabat bertanya, apakah ketujuh perkara itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, membelot dalam peperangan, dan melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu tentangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sihir masuk dalam syirik dari 2 sisi. Pertama, karena di dalamnya terdapat permintaan pelayanan atau istikdam dari setan-setan, serta ketergantungan dan kedekatan dengan mereka melalui sesuatu yang mereka cintai, agar setan-setan itu memberikan pelayanan kepada tukang sihir. Dan sihir itu sendiri adalah dari ajaran setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Tetapi setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Al-Baqarah 102. Yang kedua, di dalamnya terdapat pengakuan mengetahui ilmu gaib dan pengakuan berserikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal itu. Ini adalah kekufuran dan kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad alimu lamanishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Demi Allah, sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, maka dia tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Al-Baqarah 102. Jika demikian, tidak diragukan lagi bahwa sihir adalah kekufuran dan kemusyrikan yang bisa membatalkan akidah, serta orang yang melakukannya wajib dibunuh. Demikian itulah sebagaimana para pembesar sahabat radhiyallahu anhum telah membunuh para tukang sihir. Ironinya, pada saat ini banyak orang yang meremehkan masalah sihir dan para pelakunya. Bahkan mungkin ada yang menganggapnya sebagai salah satu jenis ilmu yang mereka banggakan. Mereka memberikan motivasi kepada para pelakunya, bahkan juga hadiah-hadiah, sehingga diadakanlah berbagai acara perayaan, pertemuan, dan perlombaan untuk para tukang sihir yang dihadiri oleh ribuan penonton dan penggemar. Ini adalah suatu kebodohan dalam beragama,
serta menganggap remeh urusan akidah. Bahkan hal itu justru memberikan dukungan kepada orang-orang yang mempermainkan akidah. Baik, Masya Allah. Ini sangat mengerikan ya poin ini. Dikatakan pasal kedua tentang sihir, perdukunan, dan ramalan. Sihir, perdukunan, ramalan adalah perkara-perkara syaitaniyah. Semua berasal dari setan. Dan setan, ya, iblis, laknatullahi alaihi, telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia agar dia bawa manusia-manusia itu ke dalam neraka. Dan antara cara iblis memasukkan sebanyak-banyaknya manusia adalah dengan sihir, perdukunan, dan ramalan. Ya. Maka dari itu diharamkan dalam Islam. Perkara-perkara itu bisa mengurangi kesempurnaan akidah atau membatalkannya. Batalkannya berarti hilang secara keseluruhan. Ya. Karena berbagai hal tersebut tidak terjadi kecuali dengan perkara kemusyrikan. Jadi hanya dua saja opsinya. Imma imannya hilang secara keseluruhan atau imannya terkurangi. Ya. Baik, yang pertama sihir. Sihir secara bahasa berarti sesuatu yang halus, lembut sebabnya. Ya, secara halus, sesuatu yang halus dan lembut sebabnya. Disebut sihir karena ia terjadi dengan perkara yang tersembunyi yang tidak terjangkau oleh penglihatan manusia. Saking lembutnya, saking halusnya, tidak dapat dijangkau oleh kasat mata manusia. Sedangkan menurut syariat, sihir adalah azimah. Di footnote dikatakan, ya, azimah ruqyah adalah sesuatu yang hampir sama. Maksudnya di sini adalah mantra-mantra syirik untuk mengobati suatu penyakit. Kajian ruqyah itu ya sebut ada dua, ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Nah, yang dimaksud di sini adalah ruqyah syirkiyah, syirkiyah, ya ruqyah kesyirikan. Ya. Beda dengan ruqyah syariah. Kalau ruqyah syariah dengan Al-Qur'an, dengan doa-doa yang Nabi ajarkan, ini dibolehkan, akan disyariatkan. Tapi kalau mantra-mantra yang mengandung unsur kesyirikan, inilah yang dilarang. Baik, azimah, ruqyah, itu adalah mantra. Baik. Buhul, tali, ucapan, obat-obatan, dan asap kemenyan. 7, di footnote-nya, yakni jika hal tersebut dipergunakan dengan sesuatu yang mengandung syirik. Ya. Jadi kemenyan itu kalau berhubungan dengan kesyirikan baru itu menjadi haram. Tapi kalau seandainya ya dia menjadi pengharum ruangan seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang Arab, ya namanya disebut bukhur, ya ini tidak masalah. Ya. Tapi kalau seandainya dikaitkan dengan ucapan kesyirikan, perjanjian kesyirikan, perbuatan kesyirikan, itu yang menjadikan dia haram. Sihir memiliki hakikat. Di antaranya ada yang mempengaruhi jiwa dan badan. Sehingga membuat orang sakit, membunuh, memisahkan antara suami dengan istrinya. Dan ini adalah suatu hal yang wajib untuk kita yakini dan imani. Nggak boleh ada orang yang mengingkarinya. Karena sihir itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam berbagai ayat, dan di antaranya yang paling terkenal adalah ayat tentang para penyihir yang menyerang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lawan mereka dengan mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Jadi sihir itu ada, nggak boleh diingkari. Kalau ada yang mengingkari tentang sihir, berarti sama saja dia mengingkari tentang ayat Al-Qur'an yang mengabarkan tentang sihir. Ya, seperti orang yang mengatakan setan itu nggak ada. Setan itu ada. Ya, ada yang mengatakan hantu itu, jin itu nggak ada. Semua ada. Ya, kemudian mengatakan sihir itu tidak ada. Harus diyakini bahwa karena Allah, Rasulullah yang mengabarkan. Baik. Dan dikatakan di sini bahwasanya sihir itu memberikan dampak.
Ya, dia bisa menjadikan orang sakit, bisa membunuh orang, bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Tentu semua ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua itu terjadi dengan takdir kauniyahnya Allah. Ia adalah perbuatan setan. Ya, sebagaimana manusia. Manusia antara satu dengan yang lain. Misalnya manusia yang pertama dengan yang kedua. Manusia yang pertama ini bisa saja membunuh manusia yang kedua. Ya, manusia yang pertama ini bisa membuat sakit manusia yang kedua. Dikasih ya racun ya, kemudian dibuat apa? Dibuat sakit lah intinya. Ya, atau dia bisa ngomporin antara suami istrinya yang akhirnya bercerai, bertengkar, pisah. Nah, sebagaimana dilakukan oleh manusia bisa juga dilakukan oleh jin. Hanya saja jin ini tidak terlihat oleh kita. Ya, jin ini tidak terlihat oleh kita. Ia adalah perbuatan setan dan sebagian besar daripadanya tidak dapat diperoleh kecuali melalui syirik dan mendekatkan diri kepada ruh-ruh jahat dengan apa yang disenanginya. Ya, ini tentu semua adalah penghambaan kepada jin. Manusia itu pada dasarnya tidak dapat mengakses hal-hal yang seperti ini kecuali dengan menghambakan dirinya kepada jin, kepada setan. Barulah mereka bukakan pintu ini kepada manusia tersebut. Ya, serta mendapatkan pelayanan khidmahnya dengan menyekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau banyak sekali tersingkap bagaimana para dukun itu semakin besar kesyirikannya, kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dalam ilmu tanda kutip kesaktiannya. Ya. Semakin banyak dia melecehkan Al-Qur'an, semakin banyak dia menghinakan Al-Qur'an, semakin banyak dia melecehkan syariat, melecehkan Allah Subhanahu wa taala, melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin diberi kesempatan ilmu ya yang sangat banyak oleh para setan dan para jin. Ya. Tapi kalau seandainya hanya biasa-biasa sekitar ya ecek-ecek juga ilmunya. Ya. Jadi yang namanya dukun, penyihir, maka dalam Islam syariatnya adalah untuk dipenggal. Karena memang sudah jauh ya. Orang kalau sudah belajar ilmu perdukunan, ilmu tentang sihir, ya, itu bukan hanya ilmunya saja, dia sudah banyak melakukan kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu peletak syariat menyebutkannya bersama syirik secara urut. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Qalu, mereka katakan, para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Wa mahun. Apa sajakah 7 perkara itu? Qala al-isyraku billah. Yang pertama, jangan sampai kalian melakukan kesyirikan. Ya, ini adalah hal yang dapat menghancurkan. Kesyirikan adalah hal yang dapat menghancurkan. Yang kedua adalah wasihru, sihir. Jadi sebelum yang lain disebutkan, poin sihir dulu disebutkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bagaimana bahayanya perkara ini. Ya, kesyirikan, sihir, ini hancurkan. Wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama. Yang keempat, wa aklu riba, memakan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, ya, membelot dalam peperangan. Sudah berada di peperangan, kemudian kabur dari peperangan. Ya. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh dengan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu tentangnya. Wanita baik-baik dituduh zina. Ini namanya qadhful muhsanat, al-qadhf. Baik, ini 7 perkara yang menghancurkan seseorang kalau dia lakukan. Dan yang pertama adalah syirik. Langsung yang kedua disebutkan oleh Nabi, sihir. Baik, dikatakan bahwasanya sihir masuk dalam syirik dari 2 sisi. Pertama adalah karena di dalamnya terdapat permintaan pelayanan istikhdam. Jadi kalau sering dengar, jamaah sekalian, ada istilah khadam. Ya, orang-orang yang memiliki khadam. Ini jangan dikira orang tersebut
apa namanya, berada dalam keimanan. Ini perlu dipertanyakan keimanan orang-orang yang nyaman dengan khadamnya. Tidak ada usaha untuk mengusir khadamnya, ya. Karena namanya khadam itu dia akan melayani, ya. Dan tentu dengan timbal balik. Harus ada sesuatu yang dia lakukan agar dilayani. Tentunya dengan kesyirikan-kesyirikan, baik itu amalan, i'tiqad maupun ucapan. Baik. Yang pertama, kenapa sihir itu masuk dalam kesyirikan? Sisi yang pertama, karena di dalam sihir terdapat istighdam, pelayanan, meminta untuk dilayani dari setan-setan, serta ketergantungan, kedekatan dengan mereka melalui sesuatu yang mereka cintai agar setan-setan itu memberikan pelayanan kepada tukang sihir. Ya. Sesama manusia saja, ini secara logika, sesama manusia saja, kalau dia kafir kepada Allah, memerangi Allah Subhanahu wa taala, benci kepada Allah Rasulnya, tidak boleh kita dekati. Tidak boleh menjadi teman dekat, sahabat dekat. Tidak boleh. Ya. Lah ini jin. Ya. Golongan makhluk Allah yang sudah dideklarasikan oleh bapak mereka iblis untuk memerangi manusia dan menjadi musuh bagi manusia. Kok dijadikan teman? Baik. Ya, istighdam dari setan-setan serta ketergantungan, kedekatan dengan mereka melalui sesuatu yang mereka cintai agar setan-setan itu memberikan pelayanan kepada tukang sihir. Dan sihir itu sendiri adalah ajaran dari setan. Allah berfirman, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Tapi setan-setan itulah yang kafir karena mereka mengerjakan sihir, ya. Mereka mengajarkan sihir itu kepada manusia. Jadi mereka yang mengerjakan dan mereka yang mengajarkan kepada manusia. Baik, yang kedua, di dalamnya terdapat pengakuan mengetahui ilmu gaib dan pengakuan berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Ini adalah kekufuran dan kesesatan. Kenapa sihir itu masuk dalam kesyirikan? Pada sisi yang kedua, karena di dalam sihir terdapat pengakuan mengetahui ilmu gaib. Ini yang sebelumnya kita bahas, ya. Dan pengakuan berserikat dengan Allah. Maksudnya apa? Sama-sama sederajat dengan Allah menurut pengakuannya. Allah tahu, saya pun tahu. Nah, inilah kesyirikan, ya. Mengapa sihir itu masuk ke dalam kesyirikan? Karena dia menyamakan derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah. Dan yang kedua, karena di dalamnya terdapat, ya, permintaan pelayanan, istighdam kepada para setan, ya, dengan ketergantungan kepada setan, kedekatan kepada setan, ya, melalui sesuatu yang dicintai oleh setan agar setan itu memberikan pelayanan kepada para penyihir. Baik. Ini tentunya adalah sesuatu kekufuran dan kesesatan. Allah berfirman, "Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu", telah meyakini bahwasanya barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, maka dia tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Jika demikian, tidak diragukan lagi bahwa sihir adalah kekufuran dan kemusyrikan yang bisa membatalkan akidah, serta orang yang melakukannya wajib dibunuh. Ini syariat. Ya, jadi secara fikihnya, secara syariatnya seperti itu. Demikian itulah sebagaimana para pembesar sahabat radhiyallahu anhum telah membunuh para tukang sihir. Ironinya, ya, pada saat ini banyak orang yang meremehkan masalah sihir dan para pelakunya. Bahkan mungkin ada yang menganggapnya sebagai salah satu jenis ilmu yang mereka banggakan. Mereka memberikan motivasi kepada para pelakunya, bahkan juga hadiah-hadiah, sehingga diadakan berbagai acara perayaan, pertemuan, dan perlombaan untuk para tukang sihir yang dihadiri oleh ribuan penonton dan penggemar. Ini adalah suatu kebodohan dalam beragama serta menganggap remeh urusan akidah. Bahkan hal itu justru memberikan dukungan kepada orang-orang yang mempermainkan akidah. Perkara yang sangat berbahaya sekali. Baik, ini sihir. Kita baca berikutnya tentang perdukunan dan ramalan. Tafadhali. Nah, Ustaz. Yang kedua, perdukunan dan ramalan.
Keduanya adalah pengakuan mengetahui ilmu gaib dan perkara-perkara yang gaib, seperti mengabarkan apa yang akan terjadi di muka bumi dan apa akibatnya, menunjukkan di mana tempat sesuatu yang hilang. Kesemuanya itu melalui permohonan bantuan setan-setan yang mencuri dengar dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin azim. Yulquna sam'a wa aktsaruhum katsibun." Apakah akan aku beritakan padamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Hal itu karena setan mencuri kalimat dari ucapan malaikat, kemudian disampaikan ke telinga dukun. Dan dukun tersebut berbohong dengan kalimat yang diterimanya itu sebanyak 100 kali kebohongan. Lalu orang-orang mempercayainya disebabkan oleh satu kalimat yang benar tersebut yang didengar oleh setan dari langit. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mengetahui ilmu gaib. Barang siapa yang mengaku berserikat dengannya dalam sesuatu dari ilmu gaib, baik dengan perdukunan atau lainnya, atau dia membenarkan orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, maka berarti ia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu yang merupakan kekhususan baginya. Perdukunan tidak lepas dari kemusyrikan, sebab ia mendekatkan diri kepada setan-setan dengan apa yang mereka cintai. Ia adalah syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena mengaku bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ilmunya. Juga termasuk syirik dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala karena dia mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan suatu bentuk ibadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda yang artinya, barang siapa mendatangi dukun dan ia mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya ia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud. Di antara hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai adalah bahwa para tukang sihir, dukun, dan peramal itu mempermainkan akidah umat Islam, di mana mereka menampakkan diri seakan-akan sebagai tabib atau dokter, sehingga mereka memerintahkan kepada orang yang sakit agar menyembelih kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, agar menyembelih kambing atau ayam dengan ciri-ciri tertentu, atau menuliskan untuk mereka tulisan mantra-mantra atau talazim, syirik dan permohonan perlindungan syaitaniyah dalam bentuk bungkusan yang dikalungkan di leher mereka atau diletakkan di laci atau rumah mereka. Sebagian lagi menampakkan diri sebagai pemberi berita tentang hal-hal yang gaib dan tempat-tempat barang yang hilang. Lalu orang-orang bodoh datang bertanya kepadanya tentang barang-barang yang hilang. Kemudian mereka memberitakan keberadaan barang tersebut atau mendatangkannya dengan bantuan pembantu-pembantunya dari setan. Sebagian mereka menampakkan diri sebagai wali yang memiliki karomah dan hal-hal di luar kebiasaan manusia atau khawarikul ada. Seperti masuk ke dalam api tetapi tidak terbakar, memukul dirinya dengan pedang atau kekebalan, atau dilindas mobil tetapi tidak apa-apa, atau hal lain dari keanehan-keanehan yang hakikatnya adalah sihir.
dan perbuatan setan yang diperjalankan melalui tangan mereka untuk membuat fitnah di antara manusia. Atau bisa jadi hanya perkara ilusi yang tidak ada hakikatnya. Bahkan hanyalah tipuan halus dan licik yang mereka lakukan di depan penglihatan, seperti perbuatan para tukang sihir Fir'aun dengan tali-tali dan tongkat-tongkat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menceritakan perdebatannya dengan para tukang sihir, Bapak Ihya Ahmadiyah Ar-Rifaiyah. Beliau berkata, Sahibata Ihya itu berkata dengan suara lantang, kami bisa berbuat begini dan begitu. Ia mengaku memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa, seperti tidak terbakar oleh api dan sejenisnya. Serta mereka mengaku bahwa hanya mereka yang memiliki hal-hal tersebut. Karena itu, pantas bagi orang lain menyerahkan keadaannya kepada mereka. Karena kekhususan tersebut, maka aku, Syekhul Islam, menyeru dengan suara lantang bercampur marah. Aku tantang setiap orang Ahmadi atau pengikut tukang sihir Al-Bata Ihya Al-Ahmadiyah dari penjuru timur hingga barat bumi. Apapun yang mereka bisa lakukan berkaitan dengan api, maka sesungguhnya aku bisa melakukan sebagaimana yang kalian lakukan, dan barang siapa terbakar berarti dia kalah. Mungkin waktu itu saya berkata, dan semoga ia yang kalah dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentu setelah tubuh kita dimandikan dengan cuka dan air panas, lalu para penguasa Amir bertanya kepadaku tentang hal itu, maka aku katakan, sebab mereka memiliki tipu daya dalam bersentuhan dengan api, di mana bahannya mereka bikin dari lemak katak, kulit kelapa, dan batu pelicin. Maka gemparlah manusia ketika itu. Lalu Syekh Bata Ihya menampakkan kekuatannya dalam hal api seraya berkata kepadaku, aku dan kamu, mari bergulung-gulung di tanah setelah tubuh kita dipoles dengan belerang untuk dibakar. Maka aku tantang, ayo berdiri. Demikian aku ulang-ulang tantangan agar ia berdiri. Kemudian ia mengacungkan tangannya seraya menampakkan akan melepas bajunya. Maka kukatakan, tidak, sampai kamu mandi dengan air panas dan cuka. Tiba-tiba ia tampak ragu, seperti kebiasaan mereka pengikut Bata Ihya, seraya berkata, siapa yang mencintai Amir, maka hendaklah ia membawakan kayu ke sini. Atau ia berkata, seikat kayu bakar. Maka aku segah, ini hanya akan mengulur-ulur waktu dan mencerai-beraikan kerumunan orang. Sedang tujuan belum dicapai. Karena itu ambillah lentera yang telah dinyalakan. Kemudian marilah kita masukkan jariku dan jarimu di dalamnya. Namun setelah dibasuh dengan air panas dan cuka, maka siapa yang jarinya terbakar, mudah-mudahan ia mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalau tidak salah ingat, saya katakan berarti ia kalah. Setelah aku berkata demikian, tiba-tiba ia berubah muram dan tak bisa membantah. Maksud daripadanya adalah untuk menjelaskan bahwa para dajjal itu membohongi manusia dengan berbagai tipuan halus dan licik. Masya Allah. Baik. Yang B, perdukunan dan ramalan. Keduanya adalah pengakuan mengetahui ilmu gaib dan perkara-perkara yang gaib. Seperti mengabarkan apa yang akan terjadi di muka bumi dan apa akibatnya. Menunjukkan di mana tempat sesuatu yang hilang. Kesemuanya itu merupakan permohonan bantuan setan-setan yang mencuri dengar dari langit. Allah berfirman, هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم
yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Apakah akan aku beritakan padamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mau nggak? Aku beritakan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun. Setan-setan itu turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. Para dukun itu Allah sebut di sini affakin athim, ya, pendusta yang banyak berdosa. Para dukun, para penyihir. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Mereka mendengar penyampaian dari setan. Setan mencuri kabar, dikabarkan kepada dukun, dukun mendengar, dukun kemudian menyampaikan kepada manusia lainnya. Baik. Dan Allah menyifati dukun dengan pendusta, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena setan mencuri kalimat dari ucapan malaikat kemudian disampaikan ke telinga dukun, dan dukun tersebut berbohong dengan kalimat yang diterimanya itu sebanyak 100 kali kebohongan. Ditambah-tambah, ya. Apa yang disampaikan oleh setan, misal 1 senti ditambah sama, ya, dukun ini 100 senti. Lalu orang-orang mempercayainya disebabkan oleh satu kalimat yang benar tersebut yang didengar oleh setan dari langit. Jadi dari 100 kabar yang benar mungkin satu hasil curian itu tadi. Curian pendengaran, curian info, curian kabar itu satu yang benar. Tapi sisanya 99-nya semua adalah dusta dan kebohongan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mengetahui ilmu gaib. Barang siapa yang mengaku berserikat dengannya dalam sesuatu dari ilmu gaib, baik dengan perdukunan atau lainnya, maka dia membenarkan orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Maka berarti ia telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam sesuatu yang merupakan kekhususan baginya. Ada orang yang ngaku, itu orang pintar, itu dukun, itu penyihir hebat misalnya. Berarti dia telah menyamakan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sisi kesyirikannya. Perdukunan tidak terlepas dari kemusyrikan sebab ia mendekatkan diri kepada setan-setan dengan apa yang mereka cintai. Pasti setan itu gak mungkin ya mau melayani manusia kecuali dengan timbal balik. Dan timbal baliknya adalah kesyirikan kepada Allah, kekufuran kepada Allah. Ia adalah syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena mengaku bersekutu dengan Allah dalam masalah ilmunya, juga termasuk syirik dalam uluhiyahnya. Karena ia mendekatkan diri kepada selain Allah dengan suatu bentuk ibadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima uzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi penyihir, mendatangi paranormal, dan ia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka sesungguhnya ia telah kafir, ya, dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti telah kafir kepada Al-Qur'an. Di antara hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai adalah bahwa para tukang sihir, dukun, dan peramal itu mempermainkan akidah umat Islam, di mana mereka menampakkan diri seakan-akan sebagai tabib, ya, dokter, penyembuh penyakit. Sehingga mereka memerintahkan kepada orang yang sakit agar menyembelih kurban untuk selain Allah. Misalnya agar menyembelih kambing atau ayam dengan ciri-ciri tertentu, atau menuliskan untuk mereka tulisan mantra-mantra talasim syirik dan permohonan perlindungan syaitania dalam bentuk bungkusan yang dikalungkan di leher mereka atau diletakkan di laci atau rumah mereka. Ini semua adalah sesuatu yang banyak sekali terjadi. Ya, tuliskan mantra-mantra, ya, talasim, kesyirikan, kemudian dibungkus, ya, ditaruh di laci rumah atau ditaruh di bagian manapun di rumahnya, atau kemudian dikalungkan di lehernya, ya, atau disuruh untuk menyembelih kambing, ayam dengan ciri-ciri tertentu, ya, serahkan kepada setan, ya. Bukan disembelih atas nama Allah, tidak, diserahkan kepada setan, ya, disembelih atas nama setan. Sebagian lagi menampakkan diri sebagai pemberi berita tentang hal-hal yang gaib dan tempat-tempat barang yang hilang. Lalu orang-orang bodoh datang kepadanya bertanya tentang barang-barang yang hilang tersebut. Kemudian mereka memberitakan keberadaan barang tersebut atau mendatangkannya dengan bantuan pembantu-pembantunya dari setan. Sebagaimana mereka menampakkan diri sebagai wali yang memiliki karomah, penampilan-penampilan agama, ya, dan hal-hal di luar kebiasaan manusia, ya, khawariqul adah, hal-hal yang menakjubkan dilihat oleh manusia secara awam.
seperti masuk ke dalam api tetapi tidak terbakar, ya, ini khawariqul adah. Memukul dirinya dengan pedang kebal, ya, atau dilindas mobil tapi tidak apa-apa, atau hal-hal lain dari keanehan-keanehan yang hakikatnya adalah sihir dan perbuatan setan yang diperjalankan melalui tangan mereka untuk membuat fitnah di antara manusia. Fitnah ini adalah kesyirikan, ya. Dia ingin manusia syirik. Atau bisa jadi hanya perkara ilusi, ya, kecepatan tangan yang tidak ada hakikatnya, bahkan hanyalah tipuan halus dan licik yang mereka lakukan di depan penglihatan, seperti perbuatan para tukang sihir Fir'aun dengan tali-tali dan tongkat-tongkat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menceritakan perdebatannya dengan para tukang sihir Bataihiyah, Ahmadiyah, Ar-Rifaiyah. Beliau berkata, ini cerita sampai akhir pembahasan ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berdebat, ya, telah menyingkap bagaimana kedustaan para tukang sihir. Syekh Bataihiyah itu berkata dengan suara lantang, kami bisa berbuat begini dan begitu, kata Ibnu Taimiyah. Lalu kemudian Syekh Bataihiyah ini mengaku memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa, seperti tidak terbakar oleh api, ya, serta mereka mengaku bahwasanya hanya mereka yang memiliki hal-hal tersebut. Karena itu pantas bagi orang lain menyerahkan keadaannya kepada mereka, harus tunduk taat sama mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki kesaktian. Ya, orang yang tidak memiliki kesaktian harus tunduk. Baik. Karena kekhususan tersebut, maka aku, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyeru dengan suara lantang bercampur marah. Aku tantang setiap orang Ahmadi dari penjuru timur hingga barat bumi, siapapun para tukang sihir, saya tantang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apapun yang mereka bisa lakukan berkaitan dengan api, maka sungguhnya aku bisa melakukan sebagaimana yang kalian lakukan, dan barang siapa terbakar berarti dia kalah. Ditantang sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mungkin waktu itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya berkata, dan semoga ia kalah di laknat Allah, tetapi tentu setelah tubuh kita dimandikan dengan cuka dan air panas, lalu para penguasa amir, maksudnya para tukang sihir, ya, bertanya kepadaku tentang hal itu, maka aku katakan, sebab mereka memiliki tipu daya dalam bersentuhan dengan api, di mana bahannya mereka bikin dari lemak katak, kulit kelapa, dan batu pelicin, maka gemparah manusia ketika itu, ya. Dusta, bohong. Lalu ia, Syekh Bataihiyah, menampakkan kekuatannya dalam hal api seraya berkata kepadaku, aku dan kamu mari bergulung-gulung di tanah setelah tubuh kita dipoles dengan belerang untuk dibakar. Maka aku tantang, ayo berdiri. Demikian aku ulang-ulang tantangan agar ia berdiri. Kemudian dia mengacungkan tangannya seraya menampakkan akan melepas bajunya. Maka aku katakan, tidak sampai kamu mandi dengan air panas dan cuka. Jadi maunya dengan model dan triknya dia sendiri. Kata Syekhul Ibnu Taimiyah, ya, jangan dibuka dulu, disiram dulu badan kamu dengan, ya, air panas, ya. Tiba-tiba tampak ragu seperti kebiasaan mereka pengikut Bataihiyah. Seraya berkata, siapa yang mencintai Amir maka hendaklah ia membawakan kayu ke sini. Lalu ia berkata ia berkata seikat kayu bakar. Maka aku cegah dia, ya, ini hanya akan mengulur-ngulur waktu dan mencerai beraikan kerumunan orang, sedang tujuan belum dicapai. Karena itu ambillah lentera yang telah dinyalakan. Kemudian marilah kita masukkan jariku dan jarimu ke dalamnya. Namun setelah dibasuh dengan air panas dan cuka. Maka siapa yang jarinya terbakar, mudah-mudahan ia mendapatkan laknat dari Allah. Atau kalau tidak salah ingat saya katakan kepadanya, berarti ia kalah. Setelah aku berkata demikian, tiba-tiba ia berubah muram dan tak bisa membantah. Ya, ini ilusi semua, ya, trik semua, atau ada unsur kesyirikan, sihir, dan semuanya ini adalah kufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripadanya adalah untuk menjelaskan bahwa para dajjal itu membohongi manusia dengan berbagai tipuan halus dan licik. Pada dasarnya, ya, apa yang kita bahas di sini, ya, adalah berkaitan dengan sihir, kerukunan dan ramalan, ya. Kalau seandainya itu merupakan hal-hal, ya, yang berkaitan dengan kesyirikan, istikhdam kepada jin, meminta untuk dilayani dengan timbal balik, ya, tentunya ini adalah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, walakinna syayatina kafaru, setan-setan itulah yang kufur, yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia sihir, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh para jin, para setan, manusia yang melakukan sihir, itu adalah kekufuran. Karena Allah sebutkan, walakinna syayatina kafaru, setan-setan itulah yang
yang kafir. Baik, wallahu taala alam. Mungkin ini yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini di pasal yang kedua. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk di pasal yang ketiga. Kita mempersembahkan kurban, nadar atau hadiah untuk tempat-tempat yang diziarahi kuburan serta mengagungkannya. Wallahu taala alam. Jazakillahu khairan, barakallahu fikum. Na'am, tafaddalu. Ahsanallahu ilaikum. Yep. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam bacakan materi dan juga kepada Al-Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Pada jemaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, sihir dengan sulap itu sama kah Ustadz? Mungkin dari kata sulap itu lebih kepada trik ya. Ya trik. Maksud saya itu begini Ustadz, kan sesuatu yang dalam syariat ini kan sesuatu yang kita ternyata kita pernah melakukan ataupun kita tidak mengingkarin itu kan kudu harus bertobat gitu. Karena kan bahasa saya gini, ada kan selama ini kita melihat waktu masih kita sering menonton TV ada David Copperfield gitu lah kan Ustadz gitu loh. Ada trik-trik sulap-sulapnya demikian yang melihat seperti itu kan sepertinya kan sesuatu hiburan, bahasanya kan yang nonton kan itu hiburan kan Ustadz, menganggap itu hiburan gitu loh. Nah di situ kan sepertinya kan ada campur mungkin ada trik itu, mungkin tadi sebelum itu kan ada terlihat seperti apa campur, ada di situ setannya gitu. Nah hal yang seperti ini nih makanya tadi saya tanya apakah trik-trik itu yang tadi masuk tidak terbakar apa segala macam memindahkan dengan kekuatan-kekuatan itu yang kita lihat itu secara akal bahwa itu trik itu kan di luar nalar kita lah gitu loh Ustaz. Nah itu asumsi kita adalah bagian dari tipu daya setan gitu loh Ustaz. Nah ini kan kalau kita tidak tahu bahwa bagian dari pembatal, kan kita berbicara di sini kan perbuatan yang menghilangkan tauhid atau mengurangi gitu kan Ustaz. Kalau kita pernah melakukan itu kan kita diminta untuk bertobat. Yang saya tanyakan itu kan hal ini pernah kita lihat, kalau tidak pengingkaran tahu kita harus bertobat gitu loh Ustaz. Makanya ditanyakan bahwa apakah hal yang seperti itu bagian dari pembatal gitu Ustaz. Nah, tentu kalau seandainya perkara itu berkaitan dengan kesyirikan, sebagaimana tadi kita sebutkan, itu membatalkan kesyirikan, membatalkan keimanan. Kalau ada unsur kesyirikannya, dia minta bantuan dengan jin atau apa, ya, dengan setan, tentu ini adalah pembatal keimanan. Kalau itu trik, ya, kemudian ilusi seperti tadi ya dikatakan, nah itu sebagaimana yang dilakukan oleh para penyihir dari Firaun, ya. Tetap seorang muslim tidak boleh menonton pertunjukan seperti ini, ya. Karena itu minimal paling tidak kita katakan dapat mengurangi keimanan. Minimal itu dapat mengurangi keimanan seseorang. Ya. Dan itu merupakan wasilah. Wasilah apa? Wasilah kepada sihir yang nyata, hakikat. Tentunya sihir itu adalah kesyirikan. Membatalkan iman, membatalkan Islam. Ya. Walaupun itu trik, walaupun itu ilusi, semuanya ini merupakan wasilah. Dan kalau sudah merupakan suatu wasilah perantara, maka itu diharamkan dalam agama. Ya, seperti itu, Ibu, Allah alam. Nah, berarti itu Ustaz ingat kepada ayat, berarti memang di dalam ayat benar, maha benarnya Allah bahwa hanya sedikit yang beriman, karena begitu orang menonton itu banyak gitu lah. Itu wasilah-wasilah yang mengantarkan gitu kan Ustaz.
yang dianggap yang dikhawatirkan pada diri kita yang beragama Islam, yang tidak memahamin bahwa kesyirikan itu kan, kalau kita bahas ini kan kesyirikan ini luar biasa. Saya jadi teringat Ustadz, takutnya syirik ini Rasulullah itu dalam salah satu doanya, dalam kesedihan itu dicontohkan bahwa Rasulullah mengatakan Allahu Rabbi la usriku bihi syai'a gitu loh. Saya sempat berpikir dengan doa ini, kok Rasulullah berdoa dengan sesuatu yang sepertinya ditakutin kesyirikan. Ternyata kan syirik ini kan luar biasa ya Ustadz. Syirik itu dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam segala lini bisa mendatangkan kesyirikan. Begitu ya Ustadz. Artinya luar biasa kesyirikan. Tauhid itu kan lawannya syirik ya Ustadz. Artinya seperti itu gitu loh. Nah, dengan hiburan saja tadi kita melihat, saya termasuk gitu loh. Waktu Dofir Coverfield itu tidak ada pengingkaran. Maka tadi saya bertanya itu teringat, berarti itu bagian yang harus ditobatin, karena walaupun trik itu sulap pengantar gitu ya Ustaz. Misalnya adanya dulu Deddy Kobuser gitu loh. Itu kan juga kan melihat apa namanya sendok yang dibengkokkan gitu kan Ustaz. Itu bagian dari ya Ustaz. Nah, Artinya nah, saya nah. bertanya, ya, artinya ini kan yang harus kudu ditobatin gitu loh Ustaz. Sesuatu hal yang kita tahu, oh ini tidak boleh. Selama ini melihat itu, menganggap itu cuma tontonan biasa saja, dan hati tidak ada pengingkaran gitu loh kan Ustaz. Berarti sekarang mengingat itu artis ditobatin karena tidak paham ilmu gitulah, kebodohan, kejahilan gitu Ustaz. Afwan. Nah, sahih. Jadi maka dari itu Nabi SAW itu pernah mengajarkan kepada para sahabatnya, ya, doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Atau a'udzubika an usyrika bika syai'an la a'lam. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ya. Jadi manusia itu pada dasarnya ada ghaflah, ada lalai, ada lupa, ada tidak ingat, ada kemudian dia tidak tahu tentang hakikat sebenarnya. Nah, itulah bagaimana seorang manusia, ya, dia harus menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kafah secara sempurna. Apapun yang dilakukan oleh diriku ya Allah, baik aku sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, kalau itu kesyirikan, ampunilah aku, lindungilah aku dari perbuatan tersebut. Ya, sebagaimana tadi Ibu Meti sampaikan. Arti di sini kan syirik itu, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kan syirik itu harus ditobatin. Jadi dengan kita berdoa yang tidak diketahuin atau yang diketahuin itu bisa mencakup ya Ustaz. Iya, Seperti tadi, taubat, istighfar. bagian dari tobat ya. Nah, artinya gini Ustaz, kalau sekarang kan tahu itu berarti kita buat yang kita tidak ketahui, tapi dengan kita tadi berdoa, ya Allah ampunin saya dengan dosa syirik yang saya ketahui tidak ketahui, itu sudah mencukupin dari yang tidak kita ketahui, itu sudah gugur ya Ustaz. Bisa begitu kah? Sudah mencukupi, nah, insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz, barakallah. Amin wa iyyakum. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Baik, pada jemaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Untuk pertanyaan boleh disimpan untuk yang pertemuan depan. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Ada tamu mendadak datang. Nah. Baik, kalau begitu sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jamaah mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas keluangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Abu Arkan, Ustaz.